Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu malam ini tanggal 12 April 2023. Kita bersyukur, terima kasih buat segala kebaikan, rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita di hari ini sampai malam hari ini. Sebelum kita berbaring tidur, kita mencari Yesus. Kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Supaya dekat dengan Tuhan Yesus kita merasa aman, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Biarpun malam hari ini kalau Bapak Ibu ada masalah, ada pergumulan apapun, percayalah Yesus sanggup melakukannya. Sebab Tuhan berfirman dalam Ayub 42 ayat 2, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu Tuhan yang gagal. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, hikmat lebih baik daripada alat perang. Artinya, hikmat berarti mencari Tuhan. Kalau mencari Tuhan, sanggup melakukan segala-galanya. Kalau menggunakan alat perang berarti menggunakan kekuatan. Firman Tuhan katakan dalam Sakar 4 ayat 6, bukan kekuatan dan keperkasaan, tapi dengan roh Tuhan. Artinya, bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa Yesus tidak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Oh, amin, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, Dia sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus
sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak akan mustahil, asal aku percaya padanya. Jangan pernah bimbang dan ragu, percayalah hanya pada Yesus, Dia sanggup. Dalam Yohanes 11 ayat 40, Yesus berkata, asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku untuk firman-Mu, dan ampunilah semua dosa salahku. Ubahlah hidupku ya Tuhan Yesus, Engkau sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah sentral hidupku di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam hari ini, tanggal 12 April 2023. Puji Tuhan, semangat saya melakukan pekerjaan Tuhan, semangat kita ikut Yesus, semangat saya beritakan Injil, sebab Dia sanggup melakukan segala-galanya untuk besar kita punya Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, di atas segala-galanya. Firman Tuhan katakan tadi dalam ayat 42 ayat 2, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Asal kita percaya. Dalam Yohanes 40 kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dia dahsyat dan ajaib. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai 18,
Demikian firman Tuhan. Hal ini juga aku pandang sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Jadi artinya kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan adalah hal yang luar biasa, besar. Kita merasa sungguh bangga, merasa bahagia kalau bersama dengan Tuhan. Karena di dalam jalan hikmat ini penting. Hidup ini sebuah perjalanan Bapak Ibu. Kita melangkah butuhkan hikmat dari Tuhan. Sebab kalau mendapatkan hikmat berarti kita mendapatkan yang besar. Selanjutnya ayat 14. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan memberikan tembok-tembok penghubungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tapi tak ada orang yang mengingat orang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tapi hikmat orang miskin hina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat perang, tapi satu orang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai 18. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita simak baik-baik ini. Simple, sederhana. Hikmat lebih baik daripada perang. Hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Hikmat itu adalah andalkan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur, di dalam Amsal Sulaiman. Mari kita cari, kita bahas. Karena hikmat itu adalah di dalam Tuhan. Ya, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Orang berhikmat berarti orang minta hikmat itu andalkan Tuhan. Kalau andalkan Tuhan, siapa lawannya? Saya mau baca. Hikmat ada di dalam Amsal Sulaiman pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Amin. Jadi artinya seperti di dalam ilustrasi di sini ada seorang kecil dan ada sebuah artinya ada seorang, coba saya mau baca ya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Padahal ada sebuah kota yang kecil, penuhnya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang. Siapa raja yang agung menyerang? Ini adalah iblis. Iblis selalu banyak menyerang kita. Kita membutuhkan biarpun kecil hati, kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita rendah hati, andalkan Tuhan, maka Tuhan berperang ganti kita. Ternyata seorang miskin dapat mengalahkan dia dengan hikmat, dapat menyelamatkan kota. Artinya, kita biarpun kecil secara manusia, tapi kita punya iman yang besar. Andalkan Tuhan Yesus. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Oleh karena itu mari, semua aspek dalam kehidupan kita, mari kita andalkan Tuhan. Sebab Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan berfirman di dalam Keluaran 14 ayat 11, saya mau baca. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang ganti kamu, kamu diam saja. Artinya, kalau kita berperang, hidup ini adalah sebuah peperangan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat. Seperti Daud dan Goliat. Daud kecil dibanding Goliat. Goliat membawa tembak, bawa ada 3 hal. Ada membawa pedang, tombak, dan alat yang perang. Ada 3, saudara. Kalau saudara baca di Samuel, ya dia itu membawa. Saya mau baca di Raja Goliat. Dia membawa ada tombak yang besar. Dia pikir, wah, menghadapi Goliat ini, si Daud ini ya saudara, mengandalkan Tuhan saudara ya. Tapi kalau Daud bersama dengan Tuhan, siapa lawannya saudara? Coba saya boleh lihat. Dia 45. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin, kulihat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing saudara. Tapi Daud apa berkata? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bersama dengan Tuhan, Daud menang saudara. Goliat silakan dia bawa pedang, bawa tombak dan lembing. Tapi Daud membawa nama Tuhan Yesus yang besar. Akhirnya mati itu Goliat. Demikian hidup kita, sebuah peperangan. Dan Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukan melawan dan darah daging. Ada pemerintah, ada penghulu dunia, ada roh jadura. Ini tanpa Tuhan kita tidak mampu saudara. Hidup ini sebuah peperangan, hidup sebuah tantangan yang besar di depan kita. Tapi marilah kita andalkan Yesus. Kalau kita bersama Yesus, dia sanggup melakukan perkara besar. Maka Tuhan berkata dalam Yohanes 11 ayat 40, asal kita percaya, kita akan
mengalami kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, serahkan semua persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan apapun, percayalah, serahkan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak atas kita. Dan kalau Tuhan berjalan bersama kita, siapakah lawannya? Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup menyelamatkan hidupmu. Dia sanggup memberkati, menyelamatkan hidup kita. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Serahkan dan percaya Tuhan sanggup menolong, memulihkan kita, memberkati kita dengan perkara yang besar. Dalam nama Yesus, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.